Halo guys, saya akan menjelaskan buku ini ya guys. Tip dan trik melatih pikiran dan daya ingat. The Power of Me. Kinerja pikiran. Pikiran adalah daya upaya yang terdapat dalam diri manusia yang berfungsi sebagai penggerak diri atau fisik untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui dorongan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dorongan tersebut dapat berupa sebuah informasi yang datang secara tiba-tiba, sehingga membuat seorang berpikir lebih cepat dan dari biasanya untuk memutuskan suatu hal. Dorongan juga dapat berupa informasi yang dapatkan secara sistematis, sehingga seseorang mampu berpikir lebih lama untuk memutuskan suatu hal. Dorongan tersebutlah yang nantinya akan menuntut manusia untuk terus berpikir dan bertindak sebagaimana mestinya. Seseorang yang berpikir secara logis dan sistematik cenderung mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi ke depan, mempertimbangkan segala resiko yang dapat dinantinya. Dalam konteks ini, seseorang tidak terlepas dari pengaruh pikiran sistematik dan optimistis. Seorang yang optimistis lebih yakin kepada diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, sehingga keberhasilan akan dengan sangat mudah didapat. Sebaliknya, seseorang yang pesimistis lebih sulit mendapatkan sesuatu yang dicita-citakan karena pikiran lemah dan mudah goyah. Tidak memiliki pendirian yang kuat, padahal pendirian yang kuat menjadi landasan ketahanan diri seseorang dalam berpikir logis dan terarah. Walau demikian, keyakinan atau sistem kepercayaan seseorang terhadap suatu hal tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur benar maupun salah. Kedua, hal tersebut berjalan sesuai dengan konteks yang terjadi di kehidupan manusia. Penilaian terhadap suatu hal meliputi apa yang dilihat, dialami, dirasakan, maupun didengar. Tidak selalu sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Contoh yang mudah yaitu penilaian terhadap jumlah uang yang diberikan kepada anak-anak dan orang dewasa. Kayak gini guys, sebenarnya guys, ini guys. Sebagai kesimpulan, persepsi itu sifatnya relatif atau tidak mutlak, sementara penalaran bersifat absolut atau mutlak. Absolut dapat diartikan sebagai kebenaran yang tetap di mana maupun dengan siapapun dan kapanpun. Sebagai contoh, penjumlahan antara 5 ditambah 5 sama dengan 10. Persepsi itu sifatnya relatif atau tidak mutlak, sementara penalaran bersifat absolut atau mutlak. Memahami pikiran sadar. Manusia diciptakan lengkap dengan keunikannya. Salah satu keunikan manusia adalah memiliki keragaman dalam berpikir dan bertingkah laku. Pikiran manusia terbagi menjadi dua, yaitu pikiran bawah sadar dan pikiran sadar.
Pemahaman pikiran sadar tidak terlepas dari sesuatu yang dapat disadari secara logika. Manusia memahami tersebut digunakan untuk melihat sesuatu dan berbagai sudut pandang. Manusia yang berpikir secara sadar adalah ia yang mampu menggunakan logikanya dengan sebaik-baiknya. Dan sebagaimana mestinya, pikiran sadar dapat dikatakan sebagai pikiran yang bisa dikendalikan untuk berpikir rasional maupun realistis, mampu dengan sadar menilai sesuatu yang dipikirkan sendiri maupun dengan campur dengan orang lain. Berpikir rasional adalah berpikir secara masuk akal dan dapat dicerna oleh pikiran sadar manusia pada umumnya. Pikiran sadar manusia mampu mencerna kedua hal tersebut, bahkan bisa mengiyakan apa yang terjadi sesuai dengan pengalaman yang mudah diterima. Pikiran sadar manusia adalah mampu menerawang dari sisi logika manusia, sehingga tercipta lingkungan yang bersifat non-fiksi. Alam sadar atau conscious mind merupakan lapisan pikiran paling luar dan mampu memindai apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Tugas pikiran sadar mencakup segala yang dapat didengar, dilihat, dicium, dan dirasakan. Contoh, saat mendengar deru mesin, pikiran sadar kita akan menilai bahwa dengan mesin tersebut berisik dan saat mengganggu. Contoh lain, melihat warna bendera negara Republik Indonesia, pikiran sadar akan menjawab bahwa bendera tersebut berwarna merah dan putih. Merah memiliki makna berani dan putih memiliki makna suci. Pikiran sadar juga sepakat bahwa garam itu rasanya asin karena pengaruh dari kesepakatan dan pengalaman yang didapatkan secara ini. Pikiran sadar pun sepakat bahwa gula dan madu itu rasanya manis. Pikiran sadar berfungsi mengidentifikasi informasi yang masuk. Artinya, segala informasi yang datang akan ditentukan atau ditetapkan oleh pikiran sadar, kemudian dibandingkan dengan data yang sudah ada dalam memori kita. Proses pembandingan tersebut berlangsung secara sadar dan melalui mengecewakan dalam memori yang sudah tertanam. Ini berarti jika informasi yang datang pernah didalami sebuah makna, secara otomatis pikiran sadar akan membandingkan kedua informasi tersebut. Pikiran sadar. Pikiran bawah sadar mampu menguasai kepercayaan dan gerak-gerik manusia. Kekuatan pikiran bawah sadar. Manusia memiliki kekuatan dan keistimewaan yang luar biasa untuk menciptakan karya di luar nalar dan logika. Kekuatan tersebut dalam diri manusia yang mendorong untuk berbuat sesuatu yang terdapat pada pikiran. Pikiran mampu menggerakkan segala aspek kehidupan. Pikiran juga mampu mengendalikan beragam informasi yang diperoleh lalu melakukan sebagai tindakan. Namun terkadang kita enggan membutuhkan kekuatan pikiran tersebut karena kebiasaan manusia berada di zona yang aman dan nyaman, sehingga kita tidak mencari cara untuk dapat mengubah nasib dengan memaksimalkan pikiran bawah sadar. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan dan diharapkan dapat digunakan sebaik-baiknya. Pikiran bawah sadar mampu mendobrak benteng bertahan yang buruk, kebiasaan buruk, pola hidup yang tidak baik, cara pandang yang keliru, dan masih banyak lagi. Pikiran manusia sifatnya sangat istimewa dan tidak memiliki makhluk lainnya. Itulah mengapa manusia dikatakan sebagai makhluk yang paling beruntung. Keyakinan yang kuat akan menimbulkan tindakan yang kuat pula.
Seluruh fungsi organ tubuh manusia diatur oleh pikiran bawah sadarnya. Meyakini atau mempercayai sesuatu pun terletak pada pikiran bawah sadar. Bahwa pikiran bawah sadar menjadi tempat penyimpanan jangka panjang. Hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan masa lalu masih bisa tersimpan rapi dalam pikiran bawah sadar. Karena meyakini ini, hal tersebut masih penting untuk disimpan. Bahaya bila seorang mengalami keyakinan di masa lalu dan tidak bisa memaafkan, maka selama hidupnya ia akan mengingat kesakitan tersebut. Namun, jika seorang mengalami kesakitan itu mampu menghalui dengan cara mengajak pikiran bawah sadar untuk menerima dan memaafkannya. Kekuatan pikiran bawah sadar bisa berdampak baik dan buruk. Bawah sadar bisa berdampak baik atau buruk, tergantung manusia itu sendiri. Sebagaimana mengendalikan pikiran bawah sadar mempunyai peranan penting bagi segala aktivitas manusia. Pada prinsipnya, pikiran bawah sadar bisa terprogram dengan baik asalkan manusia itu sendiri mau mengaturnya. Cara terbaik untuk mengaturnya adalah dengan memberikan sugesti positif. Selalu melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Artinya tidak terlihat hanya satu sudut pandang, perlu dilakukan pengembangan dan memfilternya. Perlu diingat, sesuatu yang menjadi landasan kepercayaan dan keyakinan seseorang akan tercermin dalam kehidupannya. Pikiran bawah sadar manusia bekerja 80% lebih banyak dari pikiran sadar manusia. Istimewanya, pikiran bawah sadar dapat digunakan sebagai pengontrol emosi manusia. Orang yang emosinya sering tidak stabil akan mudah direndahkan ketika menyadari adanya pikiran bawah sadar. Pikiran tersebut dengan cepat akan merangsang seseorang untuk tetap tenang. Autosuggestion. Sifat manusia tidak jauh dari keinginan yang kuat untuk dicapai di masa kini maupun masa mendatang. Keinginan tersebut dapat terwujud cita-cita ataupun kebutuhan sehari-hari. Jika keinginan tersebut sangat besar maupun untuk mewujudkan pun membutuhkan usaha dan besar pula. Keinginan yang besar dan terekam dalam pikiran bawah sadar manusia akan mendorong dirinya untuk berbuat sesuatu yang luar biasa. Demi keinginan tersebut, dirinya akan bergerak untuk terus bertahan meski banyak ujian datang. Keinginan terbesar yang tertanam kuat dalam pikiran bawah sadar itulah yang disebut autosuggestion. Tidak ada hasil yang sia-sia jika kita mau terus mencoba dan pantang menyerah. Positif. Pengertian positif begitu luas. Cakupan positif meliputi memikirkan hal-hal yang baik dan membuang hal negatif yang masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Powerful. Melakukan autosuggestion harus dengan penuh keyakinan. Dengan keyakinan tersebut kita akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa untuk menjalankan. Tanpa keyakinan, fondasi akan runtuh seketika. Apabila jika kita terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang sekiranya tidak mendukung keberhasilannya. Persistence. Buatlah kategori keinginan yang ingin dicapai. Persistence. Sebuah keinginan dibuat dalam bentuk keinginan saat ini, bukan keinginan di masa lalu ataupun masa mendatang. Personal. Lakukan perubahan positif terhadap diri sendiri tanpa menunggu nanti. Visualization. Seorang yang sedang menginginkan
sesuatu, pasti pikiran akan menggambarkan sesuatu yang diinginkan tersebut. Abaikan ucapan orang lain yang hanya mematahkan semangat Anda. Fokuslah pada tujuan Anda. Mendefinisikan impian artinya memberikan standar dan batasan terhadap impian yang ingin kita capai dalam waktu dekat. Kemungkinan menggambar seolah impian telah kita raih dan mematahkan diri untuk hal tersebut. Menentukan target waktu. Buatlah target pencapaian impian, apakah dalam jangka waktu yang pendek, menengah, dan panjang. Kita perlu memastikan hal tersebut supaya kita tidak terlena dalam waktu. Impian yang disertai target waktu juga akan membuat kita bergerak cepat dan tepat. Lakukan secara berkala kondisi tubuh dan pikiran kita untuk dapat berjalan seimbang dan dalam keadaan yang semestinya. Artinya kita harus bertahan dalam keadaan apapun dalam proses mewujudkan impian. Melakukan visualisasi secara berkala, melakukan tindakan secara berkala. Mengingat impian secara berkala akan memudahkan pikiran bawah sadar kita dalam mengingat dan mewujudkan. Selalu semangat dalam menjalankan segala hal untuk meraih impian kita. Lakukan secara berkala dan konsisten. Adapun fakta menarik tentang pikiran bawah sadar yang perlu kita ketahui sebagai berikutnya. Kemampuan pikiran bawah sadar terpisah dari pikiran sadar. Istimewanya pikiran bawah sadar adalah ia dapat mendengar dan melihat hal-hal yang tidak tertangkap pikiran sadar manusia. Misalnya ketika seorang pria melihat seorang wanita dengan bentuk tubuh yang sangat membentuk dan berjalan mendekatinya, bawah sadar tersebut akan merespon dan menyadari bahwa perempuan tersebut seorang menyincang dan wanita jadi hadiahnya. Penyimpanan informasi. Tempat penyimpanan informasi dari berbagai macam sumber, yaitu pikiran bawah sadar kita. Potensi yang belum digunakan. Otak manusia yang digunakan bekerja dan berpotensi paling besar adalah pikiran bawah sadar. Cerdas seperti yang kita ketahui, pikiran bawah sadar kita menjangkau lebih banyak informasi daripada pikiran sadar kita. Mengamati dan memberikan respon. Pikiran bawah sadar memiliki fungsi mengamati dan memberikan respon terhadap apa yang dilihatnya. Menyerupai pikiran anak. Pikiran anak adalah perumpamaan pikiran bawah sadar kita. Sumber emosi seseorang. Emosi dapat diartikan sebagai ekspresi seorang atas apa yang dialami dan dirasakan, sehingga reaksi pikiran bawah sadar mengiyakan informasi tersebut. Jika Anda memimpikan, Anda pasti bisa meraihnya. Kekuatan pikiran untuk mendidik. Kekuatan pikiran untuk pendidikan. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna secara fisik maupun jiwa akan karakter jika melalui proses pendidikan. Pendidikan mampu menjalankan jembatan penghubungan antara diri sendiri dengan orang lain yang lebih pengalaman di bidang tertentu. Pendidikan tak ubahnya tombak keberhasilan seorang dalam mencapai tujuan. Kekuatan pikiran untuk kesuksesan. Jalan menuju kesuksesan bagi setiap orang pasti berwarna ragam. Mereka menempuh jalan kesuksesan melalui pintu manapun yang disukai. Sesungguhnya sukses bermula dari hal yang paling kecil, seperti sukses dalam mengatur keuangan, sukses menjalin pertemanan, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam berbisnis, dan sukses lainnya.